Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilih, wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikhul mautu faqad waqa'a ajruhu 'inda Allah. Wa qala nabiyyuna wa uswatuna wa qudwatuna wa maulana Muhammad, al-islamu yajubu ma qablah wal hajju yajubu ma qablah wal hijratu tajubu ma qablaha. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-mukarramat, para asatidzah, para kesepuhan, segenap pengurus majelis Al-Khairiyah, Ibu Nihla, Ibu Haji Ras, Ibu Dina, dan semua jajaran pengurus majelis Al-Khairiyah. Mudah-mudahan semuanya diberi sehat walafiat, dimudahkan urusannya oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, hadir juga ada komandan kita ini, ada santunan yatim mau meliput juga, kita doain komandan. Amin, mudah-mudahan sehat, karirnya makin bagus, dan juga Allah selalu lindungi dan mudahkan urusannya. Amin ya rabbal alamin. Hari ini ada santunan menandai di awal tahun 1446 Hijriah. Nabi hijrah ke Madinah tanggal 1 Maulid, 1 Maulid Rabiul Awal. Nyampe Madinah tanggal 8 Rabiul Awal. Keluar dari rumah malam Jumat tanggal 28 bulan Safar. Jalan kaki 5 kilo menuju Gua Sur 3 malam, 28, 29, 30 Safar. Jumat, Sabtu, Minggu. Senin tepat 1 Rabiul Awal, Nabi resmi ninggalin kota Mekah menuju Madinah, ditemani oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala an, dengan khadimnya Amir bin Buhairah, dan tour guide-nya, Google Map-nya Abdullah bin Muraikir, seorang non-muslim, menuju Madinah dari hari Senin 1 Rabiul Awal. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Senin tanggal 8 hari Senin nyampe Kuba. Ini hijrahnya Nabi. Hijrahnya Nabi. Jadi hijrahnya Nabi itu bulan apa? Bulan apa? Bulan Maulid, bulan Rabiul Awal. Kenapa orang peringati hijrahnya Nabi di Muharram? Begitu ampe santunan yatim pun di Muharram. Padahal Nabi itu hijrahnya bulan Rabiul Awal, bulan Maulid. Jadi bangsa Arab
itu kehidupannya tidak seperti kita negara republik. Jadi kehidupan orang Arab itu berkabilah-kabilah, berkelompok-kelompok. Hidupnya orang Arab. Jadi sehingga karena daerahnya adalah daerah gurun pasir. Jadi kalau ada angin di Arab tuh pasir numpuk jadi gunung pasir. Dia bikin tenda di bawahnya supaya adem, jadi ada angin dari situ nggak kena, nggak kesapang. Itu bangsa Arab. Ketika angin dari sini terhempas itu pasir, rata lagi, pindah lagi, nyari kayak begitu kan. Sehingga orang Arab itu nggak punya tahun, kagak punya tahun. Enggak seperti 1 Masehi, 2 Masehi sampailah 2024. Itu ada. Bangsa Arab enggak ada tahun. Enggak ada. Sehingga cara membuat tahunnya mengikuti apa yang berlaku saat itu. Ini orang Arab. Kalau harian Senin dari Ahad, Senin dari Rabu sampai ke Sabtu. Bulan ada Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Tanggal ada, tahun nggak punya. Orang Arab tuh nggak punya tahun. Maka cara sederhana berpikirnya orang Arab membuat tahun apa yang terjadi saat itu. Maka kita dengar kapan Nabi itu lahir. Kita dengar Nabi itu lahir hari Senin, hari ada berarti tanggal 12, bulannya Rabiul Awal, tahunnya gajah. Tahun, kenapa tahun gajah? Karena dia nggak ada tahun. Jadi ada peristiwa penyerbuan Raja Abraha 50 hari sebelum Nabi lahir. Ada gajah banyak. Maka ketika ditanya kapan itu Muhammad lahir, dia tahun gajah. Karena yang ketemu aja, yang terlintas itu dijadikan tahun. Itu bangsa Arab sebelum Islam datang. Maka ketika ditanya kapan Nabi Isra Mi'raj, dia bingung. Malam Senin tanggal 27 bulan Rajab tahun, dia bingung. Tahun apa? Apa yang berlaku saat itu? Nabi istrinya wafat Siti Khadijah. 3 hari berikut pamannya, Nabi sedih. Tahun sedih. Kapan Nabi Isra Mi'raj? Dijawab tahun sedih. Nabinya lagi tuh begitu. Apa yang terjadi dijadikan tahun. Ternyata adat orang Arab ini dicontoh juga sama orang negara kita. Dari dulu sampai di zaman modern kayak begini. Jadi ada anak lahir di Pengki, namanya si Pengki. Seketemunya aja. Ada anak lahir di Kebon, namanya si Kebon. Itu banyak orang dulu tuh namanya macam-macam. Ada namanya Panci, gitu. Ada namanya Bakul, masih hidup tuh di Bekasi itu, Kong Bakul. Masih ngaji rajin kalau saya ngajar di Bekasi. Namanya Bakul. Kenapa Kong namanya Bakul? Jadi waktu itu, jadi lagi emak saya tuh lagi nyuci bakul brojol, jadi namanya si Bakul. Ini orang dulu. Ternyata ampe di zaman modern dicontoh adat Arab. Orang seketemunya ini. Dia lahir bulannya Februari, anak dikasih nama Febrianti. Ya seketemunya aja. Gitu kan. Lahirnya bulan Juli, anaknya namanya Yulia. Gitu. Benar enggak? Begitu. Lahir di bulan Agustus, namanya Agustinus, macam-macam. Gitu. Lahirnya bulan September, Septiani, begitu. Itu ada sampai di zaman sekarang tuh. Selagu-lagu kayak begitu dicontoh juga.
Begitu. Ada yang lahirnya hari Kamis, namanya si Kamis. Iya. Jadi seketemunya aja. Ternyata bukan dari dulu. Sampai nyari orang selagu-lagunya itu seingatnya dia. Gitu. Sampai ada orang yang nonton TV. Filmnya Cinta Fitri. Anaknya kasih nama Farel. Hadiah aja. Yang orang agak jelas. Begitu. Mana orang yang ngaji juga lagi pakai sekarang ini. Yang model kayak gini. Begitu. Jadi seketemunya aja. Begitu. Ini ada orang kayak begini. Begitu. Ada. Ketemunya aja. Ada lahirnya Ramadan dikasih Ramadaniyah. Seketemunya aja. Lahirnya Sya'ban namanya Sya'bani. Tergantung aja dia seketemunya apa yang dia temui. Begitu. Apa yang ditemui. Begitu. Itu kayak begitu. Jadi kelakuan orang Arab pra-Islam dicontoh juga mas sekarang. Seketemunya ngasih nama anak. Begitu. Apa aja yang dia temui. Lahirnya bulan Januari. Ada itu namanya seketemunya. Ini orang Arab dulu begitu. Kapan Nabi lahir? Tahun gajah. Emang yang dilihat gajah? Udah itu aja. Sampailah Nabi hijrah ke Madinah. Dan Nabi ada di Madinah 10 tahun. 10 tahun. Lalu Nabi meninggal dunia. Itu belum ada tahun. Belum ada tahun. Belum ada. Setelah Nabi wafat, diteruskan kepemimpinan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Itu belum ada tahun juga. Abu Bakar memimpin terlalu singkat, 3 tahun, persisnya 2 tahun 3 bulan. Jadi masih banyak pembenahan negara. Jadi konsolidasi sehingga nggak sempat bagaimana menata negara dengan rapi. Abu Bakar wafat, kepemimpinan diteruskan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Dan Sayyidina Umar ini terkenal di dalam sejarah-sejarah Barat dan Timur, dinasti Al-Faruq. Kerajaan Umar adalah kerajaan paling gemilangnya kerajaan. Sayyidina Umar bin Khattab 10 tahun 6 bulanan Umar memimpin. Di zaman Sayyidina Umar ini penataan negara luar biasa karena Islam sampai Mesir, sampai Afrika, benua Afrika udah kenal Islam. Di zaman Sayyidina Umar sampai kemana-mana mengutus. Di Cina juga ada, di Guangzhou ada makam sahabat di Guangzhou. Sa'ad bin Abi Waqqas di Cina. Sampai Uzbekistan ada Sayyidina Usas bin Abbas Usas gitu, adiknya Sayyidina Abdullah bin Abbas di Uzbekistan. Banyak di negara, apalagi Mesir ada 10.000 sahabatnya. Sahabat itu nyebar ke seluruh penjuru dunia, banyak sahabat itu. Jadi luar biasa. Nah, di zaman Sayyidina Umar ini mulai timbul surat menyurat yang rada rapi. Ketika ada surat, harinya ada, tanggalnya ada, bulannya ada, tahun kagak ada. Karena nggak ada tahun. Jadi ini surat tahun kapan? Tahun kapan? Mulailah muncul usulan. Ya Amirul Mukminin, arikh lana kama arraqatil a'an. Sayyidina Umar, buatin tahun dong buat kita. Kayak orang-orang non-Arab tuh punya tahun. Ada tahun 1 Masehi, 2 Masehi, tahun ini. Kita nggak punya, buatlah. Maka Sayyidina Umar mengadakan sidang MPR. Kumpulin sahabat-sahabat besar. Ayo usulannya apa, kita mau buat tahun. Kata Sayyidina Umar bin Khattab. Maka
Kemudian itu ada yang usul maulid aja dah. Jadi tahun tuh lahirnya Nabi. Jadi tahun 1 maulid, tahun 2 maulid, tahun 3 maulid. Enggak setuju. Kayak Masehi. Masehi itu tahun diawali dari lahirnya Nabi Isa. Maka disebut Masehi. Begitu. Tahun. Begitu. Sinuman enggak setuju. Ada lagi yang usul dari Isra Mi'raj aja. Maka kemudian Imam Ali bin Abi Thalib usul. Katanya Ali, ya baik kata Umar. Apa pendapatmu Ali? Hijrahnya Nabi aja. Begitu. Kata Sayyidina Umar, setuju. Setuju. Sampai ditanya, kenapa hijrah? Kata Sayyidina Umar, hijrah itu bukan buat Nabi. Kalau Isra Mi'raj buat Nabi doang. Kalau hijrah buat semua umatnya. Nanti kita panjangkan jawaban ini. Maka tahun di mana Nabi hijrah, bulannya apa kek, tanggalnya berapa kek, enggak penting. Itu namanya tahun 1. Tahun di mana Nabi hijrah namanya tahun 1. Walaupun Nabi hijrah itu di bulan Maulid. Nabi hijrah di bulan Maulid itu tahun 1 dari hijrahnya Nabi. Sampailah hari namanya 1446 dari sejak Nabi hijrah. Ngitungnya bukan dari sejak Nabi lahir, bukan sejak Nabi diangkat jadi Rasul, bukan sejak Isra Mi'raj, tapi dari Nabi hijrah. Sepakatlah semua sahabat bahwa tahun yang dibuat berangkat dari hijrahnya Nabi. Lalu Sayyidina Umar nanya lagi, bulan 1-nya bulan apa? Karena nggak ada bulan 1 itu, nggak ada. Angka urutan ini baru juga. Tapi bulan ada. Gitu, Ramadan, habis Ramadan ya Syawal, ada. Karena ada haji juga. Ada puasa Senin Kamis, ada puasa Asyura, hari ada, tahun yang nggak ada. Nah, bulan pertama nggak ada. Ada yang usul bulan 1-nya Ramadan aja. Ramadan ini kan Sayyidus Syuhur, bulan mulia. Sayyidina Umar nggak setuju, nggak usah. Ada yang usulnya Maulid aja, bulan 1-nya Maulid. Jadi Rabiul Awal bulan 1. Jadi lahirnya Nabi lah. Sayyidina Umar pun nggak setuju. Lalu Sayyidina Ali ngancam lagi. Kata Sayyidina Umar nanya lagi, Ali, bagaimana pendapatmu? Muharram aja. Muharram bulan 1. Kata Sayyidina Umar, saya setuju. Muharram sebagai bulan 1. Sebagaimana Januari bulan 1. Jadi Muharram 1 sehingga Ramadan bulan 9. Hijjah bulan 12. Pembuatan angka urutan. Sayyidina Umar ditanya, kenapa Anda setuju Muharram? Muharram itu orang baru pulang haji. Bulan Dzulhijjah itu pada haji. Rapi-rapi di Muharram. Rapi itu haji. Kalau Muharram udah pulang. Orang kalau baru pulang haji, ya Allah getol banget ngajinya, sholatnya, baru pulang. Baru pulang. Cakep kalau baru pulang. Ntar lama-lama luntur. Begitu. Bener nggak? Itu begitu. Maka Muharram ditetepin sebagai bulan 1, bulan 2-nya Safar, bulan 3-nya Rabiul Awal, dan seterusnya. Sejak zaman Sayyidina Umar, bukan zaman Nabi tahun Hijriah, nggak ada tadi, nggak ada. Baru buat itu Hijriah. Lalu kenapa
orang kok memperingati hijrahnya Nabi di Muharram gitu. Kenapa tidak di Maulid gitu? Kenapa sampai ada muncul santunan yatim begitu? Begitu. Nah, ini yang menjadi hal yang perlu kita ketahui bersama. Jadi hijrah itu tidak untuk Nabi, tapi untuk umat. Inilah kecerdasan daripada Sayyidina Umar bin Khattab dari usulan Imam Malik. Isra Mi'raj, jadi Nabi ini pernah ke Madinah. Sebelum hijrah tuh Nabi pernah ke Madinah saat Isra Mi'raj. Jadi Isra Mi'raj itu pertama kali yang diinjak oleh Burak adalah Madinah. Karena Burak itu per detik 500 km. Per detik. Begitu. Per detik. Burak. Dari situ terus sampai ujung ke Palestina. Itu ngelewati. Artinya jauh daripada Madinah udah diseberangi oleh Nabi. Sampai Palestina. Sampai Palestina. Negara yang tidak pernah tidak semua Nabi injak hanya Mesir. Mesir itu disebutnya Ardul Anbiya, buminya para Nabi. Mesir. Semua Nabi injak Mesir. Apatah lagi Nabi Musa, emang berojolnya di Mesir. Kecuali satu, Nabi Muhammad aja. Nabi Muhammad nggak injak Mesir. Enggak. Saat Isra Mi'raj injak Mesir. Jadi sehingga seluruh Nabi tidak ada yang tidak injak Mesir. Mesir. Hebatnya negara. Diinjak kemana Nabi? Mesir. Nabi pun pernah ke Mesir saat Isra Mi'raj. Jadi di saat Nabi Isra Mi'raj, Nabi menjadi undangan. Itu namanya diundang. Kalau diundang namanya jadi tamu istimewa. Karena diundang, fasilitasnya dikasih. Kendaraannya tidak ada kendaraan tercanggih sampai detik ini. Selain itu, namanya Burak. Itu dikasih kendaraan termewah. Tidak ada sampai detik ini kayak Burak, karena kecepatannya cahaya. Itu Burak. Dua, dikawal oleh orang hebat, oleh makhluk hebat namanya Jibril dan Mikail. Dikawal begitu, dikawal. Ada patwalnya, ada pengawalnya. Jadi pengawal tuh di depan apa di belakang? Nah, kalau di belakang, pengakhir di belakang. Begitu. Kalau di belakang, kalau di belakang, pengakhir. Iya. Kalau di depan, kalau awal tuh di depan apa di belakang? Makanya pengawal di depan. Iya. Jadi begitu. Jadi dikawal nih Nabi ke Madinah. Sampai Nabi pun sholat 2 rakaat di Madinah. Lalu kemudian Nabi sholat, jalan lagi, ditanya Nabi, hal tadri aina sholaita? Wahai Rasulullah, kata Jibril, tahu kagak lu tadi sholat di mana? Barusan ke sholat di mana? Kata Nabi, Allah wa Rasul, kata Nabi lah, enggak tahu. Itu namanya Madinah. Nanti tahun depan kamu hijrah ke situ. Artinya Nabi udah injak Madinah sebelum hijrah, saat Isra Mi'raj. Sedangkan hijrah Nabi modal sendiri. Unta Nabi namanya unta Quswa.
itu dapat beli. Dapat beli. Dapat beli. Enggak mau dikasih. Dari siapa belinya? Dari Abu Bakar. Jadi waktu mau hijrah itu, ini perlu kendaraan Nabi. Sebab 500 km ini. Perjalanan. Perlu kendaraan. Unta. Begitu. Nih unta saya aja ini. Unta bagus. Kata Abu Bakar, saya kasih. Maka Nabi nggak mau. Saya nggak mau kalau dikasih. Beli aja. Begitu. Abu Bakar bingung. Harganya bagaimana? Wong masalahnya murid sama guru. Begitu. Maka kemudian kata Nabi enggak, saya bayar. Berapa harganya? Berapa? Berapa? Begitu. Berapa? Begitu. Enggak mau juga Abu Bakar, enggak enak masalah yang ngasih harga sama guru. Begitu. Kata Abu Bakar, kasih aja. Enggak mau. Nabi itu orang enggak mau memanfaatkan murid. Enggak mau. Saya nyontoh pada bagian ini. Saya tuh sama Bu Haji Sarah, gue tanya sama Ki. Saya kalau masuk bengkel selalu gratis, saya akan keluar dari bengkel IMS. Gitu. Kalau gratis, pantang. Enggak mau. Saya bersabar, saya tidak mau. Sama orang lain bayar, sama orang bayar, mendingan sama murid. Begitu. Agama masalahnya. Nabi begitu masalah. Nabi bayar. Karena Abu Bakar nggak mau lama, sampai Nabi usul. Udah modalnya aja berapa modal? Begitu akhirnya. Ente cerita aja jujur, sampaikan modalnya. Akhirnya dibayar sama Nabi. Artinya, mau ke Madinah itu Nabi modal sendiri. Itu yang kita mau ceritain. Modal sendiri. Doa Nabi panas-panasan. Siang. Apalagi kala itu. Kita enak dari Madinah ke Makkah naik bis. AC lagi. Begitu. Nabi enggak. Dingin malam. Lapar kayak apa? Sekarang banyak rest area, zaman Nabi bagaimana? Itu bisa dibayangin. Begitu. Itu 8 hari itu jalur tercepat. Tercepat, nggak ada jalur. Kecuali yang 8 hari menuju Madinah. Petunjuknya non muslim. Namanya Abdullah bin Uraikir. Kenapa? Karena dia tahu jalan. Jadi kalau tahu jalan diambil walaupun non muslim. Ini urusan jalan. Bukan urusan. Jadi supir mobil biar Kristen nggak apa-apa, yang penting bisa nyupir. Gitu. Iya, gitu. Supir pesawat begitu, pilot tuh. Agamanya apa? Jangan tanya, bisa nggak bawa pesawat? Begitu. Ini urusan itu masalahnya. Maka Nabi pun juga non muslim. Abdullah bin Uraikir namanya. Menuju Madinah. Kenapa Nabi ke Madinah? Bukan untuk Nabi doang, karena hijrahnya Nabi ini berbeda dengan hijrahnya kita yang disebut masyarakat urban. Jadi bikin satu komunitas komplek, bikin masjid namanya Al-Muhajirin. Gitu, orang yang hijrah. Bukan. Hijrahnya Nabi bukan seperti hijrahnya kita, orang dari kampung ke kota dan seterusnya. Tidak. Hijrahnya Nabi karena Nabi diusir dari kampung halamannya, bukan karena mau sendiri, karena dipaksa keluar, dianggap membawa ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran nenek moyang mereka menyembah berhala. Itu aja. Menyuruh menyembah Tuhan yang esa. Inilah Nabi diusir. Dijauhkan dengan keluarga, dijauhkan dengan sanak famili, diusir. Daerah yang diparanin itu oleh Nabi bukan daerah impian, bukan. Orang kagak ada saudara, kagak ada apa. Yang masyarakat Mekah pindah menuju Madinah itu nggak ada famili, nggak ada famili. Murni, bahasa kita orang pure, bawa baju di badan. Perbekalan direbut sama orang kafir Quraisy. Enggak boleh bawa. Yang berani satu-satunya hijrah hanya Sayyidina Umar bin Khattab. Tidak ada yang berani kayak Sayyidina Umar hijrah ke Madinah. Umar itu kalau mau hijrah besoknya nih mau hijrah.
malam diumumin. Kalau kita di speaker masjid, dia naik gunung. Umar, hai orang-orang Mekah, saya Umar bin Khattab, besok mau hijrah ke Madinah. Berangkat dari rumah jam 8 pagi bersama anak saya dan keluarga saya. Siapa di antara kalian, saya lewatnya gang ini, jalan ini, nanti beloknya kemari, beloknya kemari, belok kemari. Ini saya rute yang mau ke Madinah. Siapa di antara kalian yang pengen anaknya jadi yatim, bininya jadi janda, silakan hadang Umar. Hebatnya si Umar. Kalau yang lain ngumpet, direbut hartanya. Itu benar-benar mau ke Madinah itu nggak boleh bawa apa-apa. Ada di antara sahabat bawa, direbut lu jangan bawa. Biar mati maksudnya. Biar balik ke kafir lagi. Nah, ini hijrahnya sampai kayak begini. Bukan, mohon maaf nih, kita orang dari kampung ke kota mencari kehidupan yang lebih baik. Bukan itu. Bukan. Orang kalau pengen mulia kudu ada perjuangan. Begitu maksudnya Nabi. Tidak bisa orang kalau pengen mulia tanpa perjuangan. Maka hijrah itu menjadi pertanda yang luar biasa. Sampai kenapa diawali dengan santunan segala macam. Ini dalam bentuk teori hijrah. Teori hijrah yang sangat luar biasa. Jadi hijrah ini bukan buat Nabi, mendidik kepada kita. Kalaulah kita pengen tinggi derajatnya, kita kudu hijrah untuk menjaga agama, bukan pindah tempat, tapi menjaga agama. Maka Abu Bakar Siddiq, ini belum tentu kita kalau jadi Abu Bakar kala itu bisa kita jadi orang murtad walayadu billah. Ini saya ceritain terkait Abu Bakar. Kata Nabi, kata Abu Bakar, Nabi, saya mau hijrah. Entar dulu Abu Bakar, entar dulu. Jadi Nabi entar dulu ya, siap ya. Jadi saat datang perintah hijrah itu, wa id yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yakhrujuka wa yamkuruna wa yamkurullahu wallahul makirin, begitu dalam Al-Qur'an. Maka Abu Bakar nih saya mau dongengin. Ibu ukur diri kita. Jadi Abu Bakar, tokonya banyak, ratusan toko di mana-mana. Kalau bahasa kita orang di Bayoran ada, Ciputat ada, iya di mana aja, bahasa Bintaro ada, di mana ada. Tanahnya banyak, hewannya banyak, dan lagi maju-majunya tokonya. Usaha lagi luar biasanya usaha. Diajak hijrah sama Nabi. Kata Abu Bakar nanya sama Nabi, Abu Bakar saatnya saya hijrah. Kata Abu Bakar, bolehkah saya menjadi temanmu untuk Nabi hijrah? Kata Nabi, iya kau temanku. Abu Bakar apa? Jingkrak-jingkrakan, yes. Itu bangganya setengah mati. Bangganya. Padahal toko lagi larisnya. Usaha lagi maju-majunya. Tanah ablak-ablakan. Itu begitu. Saking apanya nih Abu Bakar? Kayaknya. Itu diajak hijrah sama Nabi, yes. Kalau kita nih jadi murid nih, kata ustazah bilang sama kita muridnya, Bu Haji, iya ustazah, ada apa? Ini temenin saya gini. Aduh, mohon maaf, lagi repot. Mana orang yang ngaji lagi hari ini? Ini enggak begitu tuh. Enggak Abu Bakar. Yes. Ambil ditanya nih sama Amir bin Fuhair pembantunya. Abu Bakar ngapa? Di Madinah nggak ada saudara. Toko nggak punya, tanah nggak punya, saudara nggak ada. Ngapa lu mau pergi? Nih pembantu. Kata Abu Bakar, buat apa tinggal di daerah yang cahaya itu sekarang bukan di Makkah lagi tapi ke Madinah. Alangkah meruginya orang yang hidup harta banyak tapi nggak dapat Nabi Muhammad. Buat saya nggak penting ini harta. Yang penting Nabi Muhammad jangan lepas dari diri saya. Ini hebatnya Abu Bakar. Nggak ada artinya tuh harta. Yang penting Nabi Muhammad ada di dada saya. Begitu. Nabi Muhammad pindah, gua pindah. Tuh Abu Bakar.
Ini rumus hidup. Kalau kita nih dari kampung ke kota karena kita untuk memperbaiki kehidupan. Abu Bakar kaya. Kehidupannya mapan. Toko laris. Bukan itu. Bukan. Tapi lihat. Sahabat semua di Madinah nggak ada yang nggak sukses. Mohon maaf, semuanya orang bokeh. Semuanya bokeh. Orang semuanya duitnya diambilin. Keluar bawa perbekalannya direbut sama kafir Quraisy. Tapi kenapa pada sukses semuanya? Karena mereka pegang ayat Al-Quran. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak kepengen nyusahin manusia. Kepengen nyusahin. Kagak, apalagi nyusahin. Kepikiran pengen nyusahin pun kagak, apalagi nyusahin. Bila engkau Nabi Muhammad ada di tengah mereka, asal Nabi Muhammad ada di dadanya, hidup gak bakalan susah. Orang yang kena ngalamin dana rendah, itu timbulnya darah tinggi, guling-gulingan, bener nggak? Itu karena Nabi Muhammad kurang banyak ada di dadanya. Beneran rumusnya. Ini Abu Bakar, hartanya banyak. Bukan ini harta yang sesungguhnya. Nabi dan Nabi. Jadi ini sahabat, kita mengenal namanya Abdurrahman bin Auf. Orang miskin dari Mekah. Datang ke Madinah. Saya lupa tuh nama sahabat yang dipersaudarakan, tinggalnya di rumah siapa, Nabi yang atur, ente masih anu aja. Saya lupa nih, Abdurrahman bin Auf. Dia datang. Ini orang kaya. Yang didatangi nama Abdurrahman bin Auf, yang ditunjuk sama Nabi ini orang kaya raya. Kaya banget. Sampai dia bilang, saya punya tanah 10 hektar. Buat lu 5 hektar. Kata Abdurrahman bin Auf, enggak. Saya enggak ini tinggal, bukan itu. Saking luar biasanya orang Ansor. Sampai dia bini, saya punya bini, lu mau ambil 1. Saya ceraiin, kata gitu. Saking luar biasanya orang Ansor nih sama sahabat Muhajirin. Tapi nih Abdul bin Auf, enggak. Saya enggak mau. Dibagi duit, enggak mau. Kata ini yang tinggal, saya lupa ini nama sahabatnya ini. Nanti harus diintip lagi di kitab. Lalu mau apa ya? Sama Abdul bin Auf ditawarin, ini enggak mau. Pasar mana pasar? Dia nyarinya pasar. Dan pas kata dia nih, semua pasar, toko, semuanya punya Yahudi. Dari ujung ke ujung itu semua ruko Yahudi punya. Tidak ada yang punya kita orang Madinah asli. Padahal kita pribumi, tanah punya kita. Tapi yang jualan air orang luar. Gitu, namanya Aqua. Orang luar. Benar nggak? Begitu. Nah ini keluhan, keluhan masyarakat Madinah. Gitu, keluhan. Jadi semuanya begitu. Kendaraan kita nggak punya. Sampai sekarang nggak ada insinyur yang bisa bikin mobil. Semuanya mobil dari Jepang. Begitu. Toyota dari Jepang, Daihatsu dari Jepang, ada kuda dari Korea. Nggak punya, nggak ada yang pintar sampai sekarang. Orang luar mulu. Emas ada, tapi buat orang luar. Ini keluhan daripada masyarakat Madinah. Seluruh toko, tanahnya kita punya, tapi rukonya punya orang asing. Yahudi punya. Kata ini sahabat. Abdurrahman bin Auf, baik kalau begitu, pinjemin saya modal. Maka dia di pasar, dagang. Ini bisnis Islam. Tapi saya tidak panjangkan bagaimana cara berbisnis Islam. Karena bukan kajian bisnis Islam. Kajiannya kenapa di Muharram ada santunan yatim. Tapi udah sampai jam 3 udah ya? Udah belum ya? Udah belum? Oh, belum. Jadi Abdurrahman bin Auf ke pasar. Dia bikin dagang, nih dagangnya nih, biar ibu-ibu melek, biar mengerti ekonomi Islam. Sebab saat saya mengajar ekonomi Islam, kawan-kawan kita melotot-melotot. Loh, bukan dari barat ini, lah bukan. Begitu. Karena Islam itu ada hukum ibadah,
ada hukum ekonomi Islam, bagaimana di obligasi, bagaimana saham, bagaimana bikin PT, CP, firma, dan seterusnya. Diatur. Sampai hukum tata negara itu dalam fikih, cuman di Riyadh tidak ada. Riyadh itu fikih ibadah toh, namanya buku kecil. Kalau yang lebih gede bakal komplit semuanya. Bagaimana mengatur dan mengurus negara dan seterusnya. Itu diatur. Jadi kemudian itu dia pergi ke pasar. Bikin dagang terbuka. Tuh harganya. Dikasih label. Apa namanya? Bandrol. Label. Ini barang sekian. Diskon sekian. Jadi ibu tahu. Begitu. Itu ibu mengenal retail namanya Indomaret, tahu? Alfamart, tahu? Sering datang? Sering. Lebih sering ke situ apa ke Majelis Taklim? Oh, ke situ, ya baik. Itu kenapa ada Jaya, ada Matahari, ada Hari-Hari, ada macam-macam dah. Begitu. Belum ada Gandaria City, Senayan City, Tamrin City, apalagi Parung City, belum city-city yang lain dah. Itu begitu. Itu terbuka. Kenapa orang lebih demen beli di Indomaret? Kenapa orang lebih demen di Alfamart? Terbuka, harganya sekian. Lu berani ambil, lu kagak berani taruh aja di situ. Itu dagangan Islam. Biar ibu melek. Nggak ada tawar-menawar panjang. Berapa ini, Pok? Jeruk ini 15.000, malah 40 aja. Modalnya belum dapat. Gitu. Padahal untungnya belum gede. Itu yang bikin agak berkah. Begitu. Begitu. Itu orang begitu. Jadi Abdurrahman bin Auf bikin cara bisnis terbuka. Terbuka. Jadi pasar Madinah yang ngesodongin. Ruko yang ada 1.000 di Madinah setahun dimiliki oleh Abdurrahman bin Auf. Semuanya milik dia. Yahudi nyewa sama dia, sepi toko. Kalah kita. Nah, itu karena hijrah mereka. Cerdas. Cerdas. Banyak di kita kayak begitu. Tadinya ini embah kontrakan, bukan tuan lagi, embah. Saking apanya? Banyak kontrakan. Tendang lagi atuh, tendang lagi atuh, tendang atuh. Ambil dia kontrak. Begitu. Itu banyak. Karena dia tidak mengerti pola hidup Islam. Hijrah ini penentu kesuksesan seorang muslim. Ini hijrah. Ini hijrah. Tuh kayak begitu. Maka hijrah ini sehingga menjadi momentum besar. Meski maknanya banyak, saya menyingkat. Kenapa ada santunan yatim? Identiknya di Muharram. Kan begitu ya? Karena mengawali tahun baru itu dengan hal-hal yang baik. Hal-hal yang baik. Di antara yang paling baik dikerjakan oleh muslim adalah berbagi. Di antara berbagi adalah nyantun yatim. Karena berbagi ini amalan yang paling tingginya amalan. Ketika Nabi ditanya, siapa manusia terbaik itu wahai Nabi Muhammad? Man khairun nas? Nabi jawab, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang paling baik, manusia yang paling banyak nilai manfaatnya untuk orang banyak. Bahasa lainnya menjadi gausul ibad. Apa itu gausul ibad? Nolongin orang. Itu yang paling tinggi, nggak ada lagi. Di mata Allah bila orang bisa nolongin orang lain. Di antara nolongin orang lain itu adalah berbagi. Maka ini ditandain dengan berbagi. Begitu. Inilah di antara kenapa ada santunan yatim di 10 Muharram. Sampai orang kampung sebut lebaran anak yatim. Lebaran anak yatim. Cuman salah gitu, salah. Saya termasuk demen ibu-ibu ini dan pertahanin kayak begini. Kalau nyantun, jangan yatimnya taruh di depan, jangan. Saya itu paling tidak demen. Kalau ngomongin santunan yatim, yatimnya ada. Kenapa enggak demen? Sayanya jadi dosa. Jadi kenapa dosa?
kita ngingetin pentingnya nyantun yatim. Bagaimana pilunya bapak nggak ada. Nggak ada bapak tuh bagaimana nggak enaknya. Itu kita dongengin begitu, yatimnya nangis. Kita bikin dosa, nangisin yatim. Begitu. Bukan nyenengin, bikin apa? Nangis. Jangan, yatim kasih aja. Itu siang saya santunan yatim. Tuh yatim datang jam 6:30. Udah datang. Dibaginya 12:30. Orang penceramah aja udah pulang sama Kori. Dia belum pulang juga. Emang apa? Belum dibagi. Kasihan saya. Bagi aja, jangan dibikin susah. Itu bukan nyenangin yatim, nyusahin yatim. Kalau nyenangin jangan dibikin begitu. Bagi aja. Ceramah juga enak. Kalau ceramah tentang nggak enak ke yatim, yatimnya nangis. Ini kagak benar. Ini nangisin yatim nih penceramah. Jadi dosa. Begitu. Yatimnya suruh pergi, kasih duit, dia pergi udah kasih duit. Jangan didudukin di sini. Ini ada yatim gak ini? Ini yatim. Yatim juga. Jadi apa yang disebut yatim itu? Yatim itu orang yang ditinggal bapak umurnya di bawah 15 tahun. Ini udah 15 tahun belum? Yatim. Kenapa berbagi? Jadi begini, orang kalau di kuburan tuh ditanya yang mati-mati di tanah kusir, lu pengen hidup lagi enggak? Jawabannya kompak, pengen. Mau ngapain? Pengen sedekah. Bukan pengen sholat, bukan pengen puasa, bukan pengen baca Quran, tapi pengen sedekah. Gitu. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq. Begitu. Kenapa? Karena berbagi ini yang paling luar biasa. Paling luar biasa. Tapi, ini ada tapinya. Kalau ibu-ibu ini termasuk golongan yang rezekinya banyak, yang bagus jangan nyantuni, tapi ngurusi. Kata Nabi, ana wa kafilul yatim kahataini. Aku dan orang yang ngurusi anak yatim di surganya bareng. Apa tuh ngurusi itu? Membiayai sampai sukses. Namanya ngurusi. Sekolahin sampai dia dia jadi direktur, jadi apa. Sebab ini paling manfaat. Saya contoh, saya nggak mau sebut nama orang. Kisahnya masih hidup, orangnya itu ama yatim, masya Allah, saya tahu dong. Kenapa? Dia bilang begini, saya pernah dikasih uang karena sini yatim dari kecil. Bapak saya umur 5 tahun, bapak nggak ada. Saya pernah dibagi uang di Kreo, kata dia. Begitu. Orang ini dari Cilegon. Saya masih ingat sama orang itu. Sampai Allah takdirin saya sukses. Begitu. Karena dia dibantuin sama dia. Saya sukses. Maka saya bantu banyak orang. Artinya kalau membiayai ini sampai sukses, jadi dia nih nanti bangun masjid, kita dapat ganjaran. Dia nolongin orang, kita dapat ganjaran. Kayak begitu. Sampai jadi bukan kuantiti tapi quality. Bukan banyaknya orang, tapi sedikit tapi bermanfaat. Bila kita mampu membayari sekolahnya barang per 6 bulan, ya 6 bulan atau setahun gitu. Jadi tenang dia, enggak puyeng. Itu namanya kafir, mengurusi sampai sukses. Itu yang paling tinggi. Kalau tidak, sekedar kita berbagi, ikut turut menyenangkan. Walaupun kita berbaginya nggak apa-apa kelasnya, karena hidup orang tuh ada dua. Ada yang kelasnya masih zaman penjajahan, itu Patimura. Patimura tuh bawa golok nggak? Kalau bawa golok tuh itu namanya Patimura, ini masih penjajahan. Kalau dia bantunya tuh sama panitia itu Soekarno Hatta, udah merdeka belum? Udah merdeka, bener nggak? Kalau Patimura masih penjajahan. Emang berapa Patimura itu? Oh, 1000. Itu begitu. Jadi berbagi itu manfaatnya besar.
Berbagi itu manfaatnya besar, maka tandai awal tahun dengan berbagi. Kenapa di 10 Muharram? Di dalam kitab An-Nawadir, Imam Ahmad bin Salam Al-Qalyubi terangkan ada kisah menarik tentang ini. Maka inilah kisah ini yang menginspirasi menjadi sebutan dalam beberapa daerah, meski di Indonesia nggak menyeluruh, belum. Tapi dengan banyak iklan-iklan udah mulai tenar 10 Muharram Lebaran rakyat. Yang dulu tidak dikenal di beberapa daerah mulai juga mengikuti, masih bagus. Ini adalah amalia mulia. Jadi jangan judulnya lah Lebaran anak yatim yang kagak aja setiap hari nyantun. Enggak, ini mau tanda aja, jangan dihantam, jangan. Ini bagus begitu. Menandai awal tahun dengan berbagi. Itu namanya amal soleh di awal tahun. Itu cakep. Dan ini berkah. Maka harapan saya dengan ibu-ibu berbagi ini, semoga Al-Khairiyah ini jamaah semuanya pada berkah. Hajat-hajatnya Allah kabul. Kasih anak keturunan yang soleh. Begitu. Usahanya tambah lancar. Dengan kita berbagi kepada orang lain. Sebab berbagi itu akan mendatangkan banyak dibagi oleh Tuhan yang Maha membagi-bagi. Contohnya orang yang tukang mancing, lakinya ibu juga suka mancing. Itu orang mancing itu kalau umpannya tidak dikasih, kalau kailnya nggak dikasih umpan, ditaruh di empang, dimakan ikan nggak? Kenapa kagak? Kenapa kagak? Enggak, bukan. Kata ikan ente pelit. Kata ikan apa? Apa kata ikan? Ente pelit. Kalau pengen dibagi sama Allah, ente bagi dulu, baru nanti Allah bakal bagi. Gitu. Jangan naruh umpan, naruh kail, enggak ada. Gitu. Maka di awal tahun kita mancing kemurahan Allah dengan nyantuni yatim. Ini bakal nenggak, kata orang mancing, nenggak namanya. Begitu, bakal dapat banyak. Begitu. Maka saya yakin Al-Khairiyah rezekinya makin luas dengan menyantuni yatim ini. Tahun ini berapa? Berapa yatim? 50. Moga nanti ke depan makin lebih banyak lagi yang bisa dibagi kepada anaknya. Yang tadinya ngasihnya seperak jadi 2 perak. Jadi lebih banyak kualitasnya. Lebih banyak kualitas. Mudah-mudahan itu. Nah, ini diantara berbagi. Dan dengan berbagi ini Allah tidak memandang agama. Kenapa Bintaro Jaya sukses? Bintaro Jaya, sampai BSD sukses, Geraha Raya sukses. Padahal kebun karet. Kebun karet. Dia mau sedekah jalan. Tangerang, tadinya Kabupaten Tangerang, akhirnya di Tangerang Selatan. Kalau tidak ada pengembang, belum maju. Gara-gara sedekah jalan, kata dia ini non muslim, Tuhan saya sedekah jalan, siapa aja boleh lewat. Siapa aja, mau orang yang tukang ngaji ke, kagak beli, lewat doang, cuman jogging aja, boleh. Boleh lewat. Boleh injek, siapa aja boleh. Gara-gara dia sedekah, makanya Allah kasih rumahnya dibeli dari Bintaro Jaya 1, 2, 3 sampai 1. Gara-gara apa tuh? Berbagi. Berbagi. Tuh begitu. Gara-gara berbagi. Enggak kayak kita. Ini pagar, kita dorong lagi. Kita pagar, dorong lagi, kikisnya. Gitu. Tanam lagi pohon, biasa lagi ke situ. Biasa lagi ke situ. Kali yang tadinya gede jadi sempit. Begitu. Benar nggak? Begitu. Ini karena kita begitu. Akhirnya kelihatannya gede, hidupnya sempit. Rumah di komplek tuh sempit, tapi luas. Sebetulnya yang bikin luas tuh hati sebetulnya. Maka berbagi ini biar Tuhan banyak bagi. Banyak bagi. Jadi jangan takut berbagi. Jangan takut. Dan hidup nggak bakal jadi susah dengan kita berbagi. Dan tandai awal tahun dengan kebajikan,
di antara yang tertinggi adalah berbagi. Inilah di antara amaliyah kenapa ada disebutnya lebaran anak yatim. Kita nggak mau mikirin judulnya, tapi ada muslim yang menandai awal tahun dengan berbagi. Ini adalah nilai yang luar biasa. Pada akhirnya kita baca Fatihah. Saya kalau diterusin masih panjang. Proses Nabi 3 hari dia ngapain di Gua Surnya? Saya nggak ceritakan, sampai takut sampai besok dong. Tapi saya mau baca Fatihah dulu nih. Ini ada infak dari hamba Allah. Minta didoain anaknya Maulidah Rahmah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala ijabah ini hajat hamba Allah ini, dan mudah-mudahan anaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan apa yang menjadi keinginan-keinginannya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala beri rezeki yang luas, yang halal, yang barakah, dan dianugerahi pasangan yang penuh dengan tanggung jawab dan diridhoi Allah dan Rasulnya. Amin. Al-Fatihah. Ini juga dari hamba Allah, minta didoakan anaknya agar supaya bisa bekerja kembali. Berbicara bekerja, barangkali sebelum saya doa, kan kemarin itu membagikan sholat hajat Nabi Yunus ya. Itu dibagi saja itu. Sampai ini nih, kalau bunda kita ini, kalau nggak ini tanya sama teman kita, di temennya aja yang ngaji. Bagi kerja ini, sholat hajat Nabi itu kalau ibu mau terusin rasa nikmat terusin. Kalau ibu ada, saya nggak larang. Sebab dari kemarin sampai semalam orang banyak datang nangis sama kita, makasih dengan berbagai macam kebuka seluruh jalan-jalan usahanya. Begitu anaknya yang nganggur pun juga banyak yang bekerja. Jadi saya berharap ibu kita ini minta aja kalau belum punya mana sholat hajat Nabi Yunus, kasih sama dia, kasih begitu, suruh dikerjakan, insya Allah barakah. Dan kita baca Fatihah, moga Allah kabul hajatnya, diluaskan rezekinya, dan Allah berikan jalan keluar dalam segala kesulitan-kesulitannya, dan anak keturunnya pada tinggi derajatnya. Amin. Al-Fatihah. Kemudian buat yang membantu acara hari ini, apapun bentuk bantuannya, tenaga, waktu, uang, makanan, apa aja, tentu dari banyak kaum muslimin, semuanya kita doakan mudah-mudahan kebaikan-kebaikannya itu semuanya diterima oleh Allah, diganti berlipat ganda, dilancarkan usaha dan ikhtiarnya, diqabul hajat-hajatnya, diberikan rezeki yang makin berkah, anak keturunan yang makin berkah, dan Allah sampaikan ganjaran pahalanya kepada almarhumah yang beliau niatkan kubur mereka menjadi raudhah min riyadil jannah. Dan kita doakan pula anak yatim yang disantuni ini, mudah-mudahan pada tinggi derajatnya menjadi hamba Allah yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Al-Fatihah.